Kabinet Presidensial 19 Agustus 14 November tahun 1945 melalui sidang PPK 18 Agustus tahun 1945. Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Untuk memenuhi kelengkapan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah diketuai oleh Presiden Soekarno dan mulai melaksanakan tugasnya pada 19 Agustus tahun 1945. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah 1. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi secara langsung oleh rakyat atau suatu depan majelis. 3. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepala presiden, bukan kepala parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Dan 5. Parlemen dipilih oleh rakyat serta memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. B. Kabinet Syahrir 1 14 November tahun 1945 12 Maret tahun 1946. Pada 14 November 1945, KNIP mengangkat Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif berada di tangan KNIP, sedangkan Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang bertanggung jawab kepada KNIP. Menjelang akhir 1945, kondisi keamanan di Jakarta semakin memburuk. NIC yang didukung melakukan aksi teror dan provokasi terhadap masyarakat. Presiden dan wakil presiden kemudian memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada 4 Januari tahun 1946. Namun, Syahrir tetap berada di Jakarta untuk mempermudah hubungan dengan dunia internasional. 1. Belum ada undang-undang pemilu. 2. Kondisi keamanan negara belum stabil akibat konflik internal dan gangguan eksternal. C. Kabinet Syahrir kedua 12 Maret tahun 1946 2 Oktober tahun 1946. Kabinet ini jatuh pada 2 Oktober tahun 1946 karena tidak tahan terhadap tekanan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Meski sama-sama berasal dari golongan kiri, Syahrir dan Tan Malaka berbeda garis perjuangan. Menurut Syahrir, bangsa Indonesia yang baru merdeka. Sementara itu, menurut Tan Malaka, diplomasi tidak akan menghasilkan kemerdekaan 100%. Perundingan hanya bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan 100% dari Belanda dan Sekutu. D. Kabinet Syahrir L 2 Oktober tahun 1946 -2 7 Juni tahun 1947. Pasca kejadian penculikan, Syahrir mengemban tugas sebagai Menteri Luar Negeri, sedangkan posisi Perdana Menteri diambil alih oleh Presiden Soekarno. Namun, pada 2 Oktober tahun 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri Kabinet Syahrir L 2 Oktober tahun 1946 3 Juli tahun 1947 agar dapat melanjutkan perundingan dengan Belanda. Sejak 29 September tahun 1945, Sekutu sudah beroperasi di wilayah Belanda. Hal ini memicu ketegangan dengan rakyat Indonesia karena Sekutu memfasilitasi NIC Belanda untuk mengambil alih kekuasaan sipil di Indonesia. Di tengah konflik yang berkecamuk, Inggris memediasi perundingan Indonesia-Belanda. Juru runding Indonesia pada masa-masa awal perjuangan diplomasi tersebut adalah Sultan Syahrir. Ia juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Syahrir memimpin perundingan dengan Sekutu, salah satunya perundingan Linggarjati 15 November tahun 1946. Salah satu butir hasil perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Belanda wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Akibat perjanjian ini, sebagian besar anggota partai berhaluan sosialis dan KNIP melayangkan mosi tidak percaya yang berujung jatuhnya Kabinet Syahrir keempat 11 November tahun 1947 -29 Juni tahun 1948. Perubahan merupakan kelanjutan dari Kabinet Syahrir sebelumnya, beradaptasi dengan perubahan situasi politik, keterlibatan partai politik, meningkatkan kolaborasi dengan partai-partai politik untuk mengatasi masalah ekonomi dan politik yang mendesak. Gasan politik.
Terdapat berbagai gagasan dan inisiatif yang muncul selama masa ini untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam negeri maupun dari luar. Rangkuman ini mencakup perkembangan